citra teman-teman yang multispektral. Ini yang di sini. Ini udah dimasukin semua kan? Oke. Nah, terus teman-teman ke registration image to map. Klik ini. Nanti dia muncul nih band list yang teman-teman masukin. Teman-teman ke yang MTL yang teman-teman masukin di sini berarti. Nah, terus teman-teman pilih band red, green, blue. Kan kalau yang teman-teman masukin MTL yang multispektral atau yang TXT, teman-teman kan udah ada nih RGB. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nggak bisa masukin MTL, teman-teman bisa masukin hasil layer stacking yang RGB-nya aja. Jadi sebenarnya Swirl sama Coastal Level dan lain-lain itu nggak dibutuhkan buat koreksi geometri ini. Jadi teman-teman kalau mau masukin yang hasil layer stacking RGB juga nggak apa-apa. Terus teman-teman tinggal milih band yang red, ini kan R nih. Teman-teman pilih yang R, red, terus G-nya green, B-nya blue. Nah, kalau udah, teman-teman klik OK. Nah, nanti muncul nih overlay function kayak gini nih. Nah, ini teman-teman masukin dulu proyeksinya. Nah, itu kan kita kan UTM, terus datumnya WGS84. Terus kita klik OK. Terus zonanya kan ini aku ngambil daerah Semarang sama Jogja. Berarti 49S, jangan lupa. Misalkan teman-teman ngambil di daerah masing-masing, teman-teman juga cek lagi daerah teman-teman masuknya zona berapa. Ini kan karena aku di daerah Jogja sama Semarang nih, berarti ini masuknya ke 49S. Ini kita klik OK. Nah, nanti muncul kayak gini nih teman-teman. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya tuh kalau misalkan geometri itu intinya tuh gini. Jadi teman-teman kan udah belajar fotogrametri ya. Kalau misalkan sistem koordinat di foto tuh punya sistem koordinat sendiri. Jadi sebenarnya di citra tuh udah punya nih koordinat setiap pixel, koordinat kayak koordinat sistem koordinat di proyeksinya di UTM-nya udah punya. Cuman geometri itu nanti teman-teman pakai GCP atau titik GCP yang menjadi koordinat ground truth-nya. Jadi teman-teman tuh memasukkan koordinat GCP. Nah, nanti dari nanti akan dibandingkan nih koordinat GCP yang teman masukin sama yang terbaca sama pixel. Nanti itu yang dihitung errornya. Jadi misalkan gini, teman-teman akan masukin GCP nih. Nah, buat tentuin GCP itu sebenarnya nggak ada ketentuan, cuman bagusnya itu menyebar. Jadi misalkan ini kan citranya segini nih teman-teman. Ini cara nentuin GCP-nya itu gimana? Ini gini teman-teman. Jadi buat yang kursor ini nih, lihat aja. Saya ubah dulu. Nah, ini masih gelap. Jadi gini teman-teman. Nah, ini kan ada habis teman-teman klik itu kan ada 3 window. 3 window ini fungsinya apa aja nih? Intinya ini tuh zoom paling jauh, ini zoom yang lumayan dekat, ini teman-teman yang ini teman-teman bisa atur nih. Bisa naikin zoom ini di sini. Buat apa? Nentuin zoomnya. Nah, ini tuh fungsinya apa? Ini tuh dia tuh bakal buat nentuin GCP-nya. Jadi buat nentuin GCP-nya mau taruh di mana pakai window yang ini, yang 3 ini. Ini buat nentuin titik GCP-nya mau teman-teman taruh di mana, atau ground control point-nya mau teman-teman taruh mana. Nah, ini misalkan aku mau ngambil di daerah yang paling kanan dulu. Ini misalkan di daerah ini. Nah, ini ngambil yang paling kanan dulu. Terus teman-teman kalau usahain, karena nanti tuh ini tuh bakal ada susahnya tuh di bagian teman-teman harus cari daerah yang mirip kayak gini. Misalkan teman-teman mau masukin GCP di sini di titik ini, terus teman-teman zoom lagi, misalkan di sini bisa. Nah, ini berarti teman-teman mau masukin GCP di sini. Nah, ini yang susahnya itu nanti teman-teman klik yang ini. Karena kan berarti kan teman-teman masukin GCP di sini, cuman pas masukin itu teman-teman harus masukin
koordinatnya dulu. Koordinat titik yang di sini tuh berapa sih? Nah, koordinat titik yang di sini buat tahunya, teman-teman tuh klik yang ini, cursor marker, cursor value, sorry. Nah, ntar keluar nih garis di sini. Ini fungsinya itu buat tahu koordinat pixel yang ada di sini. Nah, ini yang agak sulitnya, teman-teman tuh harus nyari pixel yang di sini, yang di 3 window ini di sini, yang gede ini. Jadi kan itu kan di daerah sini ya misalkan. Nah, aku bikin ini biar gampang. Ntar aku ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh intinya tuh nyari pakai tadi biar kelihatan kan. Nah, jadi di yang sini teman-teman cari di yang window yang gede ini, di layarnya ini teman-teman cari yang apa namanya, yang sesuai sama yang di window 3 ini. Jadi misalkan ini kan di daerah ujung sini. Nah, teman-teman taruh yang ujung sini. Jadi teman-teman kalau mau nyari itu caranya yang gampang. Jadi kan, nah itu kan ujungnya ujung sini nih. Nah, kalau bisa cari tempat GCP-nya itu yang mudah untuk dicari lah gitu. Jadi teman-teman yang juga susah ya soalnya. Ini ketemu nih, berarti kan yang di Windows ini yang 3 ini tuh di sini. Nah itu teman-teman klik. Ya. Kenapa sih orang itu? Ini udah sama. Nah tadi sama kayak tadi. Jadi tadi kan misalkan teman-teman mau ngambil yang menaruh GCP-nya di yang ujung sini. Mau menaruh di sini kan. Nah itu samain aja yang dari yang kursor kanan sama kursor kiri, teman-teman samain. Terus misalkan yang di paling ujung. Dari paling ujung. Nah nanti dia kalau teman-teman pakai cursor value-nya pas di tengah sini, nanti dia ini nih apa namanya munculin koordinatnya, koordinat dari pixelnya gitu. Koordinat dari pixel yang muncul di sini itu koordinat dari yang window yang ini gede ini. Jadi dia akan memunculin ini. Nah terus teman-teman copy aja ya. Copy aja sini, terus masukin N-nya, masih pas bendanya ada diubahnya nanti aja. Oke, terus kalau udah, terus teman-teman klik add point. Nah, jadi kalau udah klik add point, dia tuh nambahin add point-nya tuh bukan dari window yang gede, cuman dia nambahin point GCP-nya tuh dari crosshair atau
atau window yang kecil ini. Jadi window yang kecil ini tuh buat nentuin lokasi GCP-nya teman-teman. Tapi window yang gede ini buat teman-teman tahu koordinatnya itu berapa. Buat dia nanti ngitung RMS-nya. Nah ini kan dapat satu. Misalkan teman-teman mau naruh lagi di ujung kiri. Kita cari yang gampang di ujung kiri. Ya misalkan di ujung sini. Nah, ini teman-teman cari juga yang di window gedenya di ujungnya. Teman-teman cari yang sebisa mungkin pixelnya samaan gitu. Jadi nanti tuh apa namanya RMS-nya tuh kecil atau gede itu tergantung teman-teman dalam kelitian teman-teman dalam ngecek nih samaan dari yang ditambahin poin sini sama window yang sini. Karena nanti kan dia bakal nyari kesalahan dari koordinat yang teman-teman input sama koordinat sama GCP yang teman-teman buat. Kalau udah teman buat lagi biasanya itu teman-teman buat titiknya itu sampai muncul RMS. Ini kan RMS errornya masih NA. Nanti itu biasanya tuh kalau udah 5 atau misalkan 4 GCP itu bisa udah muncul. Nah itu teman-teman buat lagi, cari lagi misalkan mau di tengah-tengah, tadi kan kiri udah. Carinya yang gampang-gampang aja. Kalau bisa mungkin yang di tengah-tengah apa di lapangan atau apa di daerah sekitar teman-teman, jadi teman-teman juga nggak susah nyarinya. Nah ini misalkan kita taruh di ujung sini, nah, ini kursornya kita taruh di ujung sini. Nah, ini teman-teman. Masih RMS-nya masih 0 nih, berarti tambahin lagi. Kalau bisa ya 5 atau 6 sampai muncul RMS-nya. Terus tadi kan udah atas bawah, cuman ini kan citranya banyak awannya, jadi teman-teman cari yang daerah kosong aja. Berarti yang bagian bawah belum ada nih GCP-nya. Teman-teman berarti plot GCP di bagian bawah nih. Teman-teman cari lagi di yang Windows gedenya sekitar sini. Nah, kita tambahkan lagi. Kalau bisa di ujung-ujung pixel biar gampang. masih 0 karena ada listnya ini, jadi dia image. Nah ini berarti RMS-nya belum muncul. Buat teman-teman tambahin lagi. Biasanya tuh kalau udah 5 GCP baru ada RMS yang muncul. Nah ini kan atas tengah kanan udah, berarti coba bawah paling kiri. Jadi bisa mungkin kalau bisa teman-teman buat GCP-nya tuh nyebar. Ini kan bisa dibuat dulu. Lagi
value-nya. Nah, kalau udah 5, biasanya itu baru muncul RMS errornya. Teman-teman bisa tulis RMS errornya. Nah, ini tuh nanti dia tuh ada match X, match Y, image X, image S, predict S, predict Y, error sama RMS. Jadi dia tuh ngitung errornya tuh dari mana. Tadi kan udah aku ingatkan, udah aku bilang tadi awal, kalau misalkan citra ini tuh sebenarnya udah punya koordinat. Dia tuh bukan nggak punya koordinat, dia udah punya koordinat karena dia udah reference. Cuman jadi kita tuh ngitung perbedaan dari koordinat inputan teman-teman dengan koordinat yang dipunyain sama citranya. Jadi errornya itu ngitung nih, kan teman-teman tadi nge-input koordinat sendiri kan, dengan titik yang teman-teman masukin, itu dia tuh bedanya tuh jauh nggak sih? RMS itu jauh nggak sih? Nah, jadi fungsinya koreksi geometrik itu untuk mengkoreksikan, kadang kan citra itu kan tentuin lokasinya kan kadang mungkin nggak seakurat GCP yang bisa yang punya terdefinisi gitu akurat koordinatnya. Itu teman-teman lakukan koreksi lagi. Nah, itu implementasinya biasanya tuh citra. Bila teman-teman mau pakai citra, di citranya tuh ada titik BM ataupun titik control point yang udah teman-teman hitung, teman-teman udah punya koordinat aslinya. Nah, itu teman-teman inputin dipakai buat koreksi geometrik ini. Oh iya. Terus teman-teman lakuin save table, ini masukin tabelnya jadi txt. Teman-teman masukin aja terserah mau di mana, namain profil Oke, kalau di save, nah ini sebenarnya kalau untuk RMS itu sebisa mungkin seminimal mungkin. Jadi tadi kan banyak jadi kalau koreksi geometri itu banyak eksperimentalnya. Kalau biasanya misalkan ada teman-teman lihat ada titik yang RMS-nya gede nih, misalkan nomor 3 gede nih. Nah, itu biasanya kalau aku delete nomor 3, aku coba ulang lagi nih yang nomor 3, aku refactorin lagi, atau misalkan dicek lagi pixelnya yang mana sih yang bener yang aku tunjuk, yang dari yang sini sama-sama yang lagi gitu. Nah, itu biasanya tuh kalau RMS dari bawah 1 dan udah sekitar 0,1, 0, itu udah cukup bagus. Cuma sebisa mungkin kalau bisa paling kecil gitu, karena kan kalau misalkan dia paling kecil berarti nggak ada kesalahan dari koordinat citra yang teman-teman pakai gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai GCP lebih banyak juga nggak apa-apa. Itu biasanya RMS-nya juga semakin kecil, karena kan RMS-nya itu kan dari rata-rata error dari setiap GCP. Cuman kalau semakin banyak tapi errornya gede-gede juga kan makin gede juga gitu. Jadi terserah teman-teman mau pakai GCP-nya berapa, teman-teman mau pakai titik berapa. Tapi kalau dari saran aku mungkin 5 atau 6 cukup. Terus ngecakup semua sisi dari citra. Kalau bisa, misalkan ini kan daerah tengah nih, kalau di aku kan banyak awannya nih. Nah, teman-teman bisa pakai satu di tengah buat GCP juga gitu. Nah, ini kalau udah gini, teman-teman dapat RMS dari setiap GCP yang teman-teman masukin. Terus teman-teman ke file, ke option, terus teman-teman warp file. Warp file ini tugas ngapain? Warp file ini adalah dia tuh nerapin koreksi geometrik RMS tadi. Jadi kan dari RMS ini kita tahu nih, titiknya itu geser nih. Maksudnya tuh error XR-nya tuh titiknya tuh geser segini, 0,05, 0,1, 0,3 dan lain RMS. Nah, kalau teman-teman klik buat warp file, dia tuh akan ngebenerin citranya sesuai dengan GCP yang teman pakai. Jadi dia dari GCP dia tahu nih, errornya segini nih, berarti harus dikoreksi, digeser segini sesuai dengan RMS yang atau errornya dari GCP yang teman-teman gunakan. Teman-teman klik warp file, ini teman-teman klik yang MTL yang teman-teman pakai. MTL teman-teman pakai buat bikin koordinat tadi. Oke. Nah, ini udah otomatis biasanya. Tinggal sembur word parametersnya, ini tinggal pilih nama tile. Oke. Kenapa ini expression 30 meter? Karena band RGB buat lansatnya emang 30 meter, 1 pixelnya, jadi
itu udah otomatis dia udah bisa mendeteksi. Ini tinggal output file name misalnya mau yang udah terkoreksi. Kalau teman-teman klik oke, dia otomatis akan lakukan koreksi geometrik ke tersebut. Nah itu jadi semakin banyak GCP sebenarnya semakin bagus. Cuman kalau GCP-nya banyak, cuman mepet-mepet juga nggak terlalu bagus karena kan Citra itu kan di setiap sisi itu kan ada kesalahannya nih. Itu kan teman-teman kalau bisa GCP-nya itu melakukan setiap sisi yang merepresentasikan kesalahannya. Jadi kayak yang nomor 1 ini merepresentasikan kesalahan geometri di daerah-daerah sini gitu kan. Terus yang nomor 2 di daerah sini, nomor 2 daerah sini, nomor 3 daerah sini gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih banyak yang teman-teman pakai GCP-nya, proses koreksinya juga semakin lama gitu. Nah ini kan ada hasil yang udah koreksi geometriknya. Nah ini yang hasil yang dari koreksinya. Kalau misalkan koreksi geometrik, dia itu nggak kayak teman-teman kayak kemarin bikin band, ubah atau komposit band yang ubah visualisasinya. Kalau koreksi geometrik namanya koreksi geometrik, dia itu nggak ubah sama sekali visualisasi dari citranya. Cuman dia ubah posisi, dia melakukan koreksi posisi. Nah itu posisinya bisa teman-teman cek ini dimatikan. Nah karena tadi kan RMS ku kan kecil, sekitar 0,2, bisa lebih kecil lagi sih kalau tahun-tahun ini. Jadi hasil dari koreksi geometriknya tuh nggak kelihatan banget pindahnya gitu. Kalau misalkan teman-teman nyalain tuh. Jadi yang digoreng sini udah digeser sekitar tadi 0,2 meter yang kalau misalkan di Citra tuh nggak akan kelihatan. Jadi teman-teman kalau RMS-nya kecil, hasil koreksi geometriknya juga kecil gitu. Mungkin itu teman-teman, jadi teman-teman bisa dapat koreksi geometriknya hasil dari GCP yang teman pakai. Itu dari koreksi ada yang kesulitan nggak pas masukin GCP atau apa? Atau ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak teman-teman boleh coba dulu aja masukin GCP-nya, koordinatnya juga. Mungkin aku izin nambahin dikit ya teman-teman. Mungkin kan tadi waktu misal di showlist GCP itu kan kalau dari survei tadi mungkin tadi kan ada yang showlist dari hasil GCP-nya kan, terus dari survei tadi langsung misal teman-teman kelupaan dan udah terlanjur di close tapi udah di save kan tadi buat bentuknya dari filenya itu bisa pakai yang ini image to map registration, terus kita masukin hasil yang save titik GCP-nya tadi. Nah ini tinggal disesuaikan kan, kita pakainya UTS 4 UTM terus oke. Nah ini sama
langkahnya sama persis yang kayak dari buka titik GCP listnya tadi. Ini tinggal disesuaikan sama output penyimpanan aja. Mungkin itu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung tanya aja. Makasih teman-teman.